Selamat malam, balik lagi di channel YouTube Cakrawala Mikroskop. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah review tentang sebuah mikroskop yang cukup tua usianya, dibuat tahun 1980. Jadi usianya kurang lebih 40 tahun. Ya, 40 tahun. Lebih tua dari usia saya. Oke, langsung aja kita lihat mikroskopnya. Ini dia. Mikroskopnya. Jadi mikroskop ini unik ya. Leitz HM Lux 3 dibuat tahun 1980 di Jerman. Mikroskop ini di zamannya dulu bisa jadi mikroskop yang sangat ngehits. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang mikroskop udah ada ratusan jenis mikroskop dengan berbagai merek, dengan berbagai teknologi. Kalian sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, mau yang polarized, mau yang bisa pengamatan sampai detail banget gitu ya, itu ada semua. Ini masih menggunakan lampu halogen. Lampunya itu kalau kita buka mirip sama lampu senter gitu. Dia pakai kondensornya juga masih yang hanya ada diafragmanya aja, dia nggak bisa digerakin naik turun. Settingnya tuh agak keras gitu ya, maklum ini udah lama gitu. Oh ya, dia dibekali lensa cukup baik ya, walaupun ini udah 40 tahun yang lalu. Kualitas lensanya tuh masih bagus, dan ini masih orisinil bawaan mikroskopnya. Dan ini adalah mikroskop turun-temurun dari yang punya sampai almarhum, diwarisin lagi ke anaknya, kayak gitu. Ada 4 skrup untuk lensa objektifnya, mulai dari objektif 4 kali, terus 10, terus 40 sampai yang tertinggi 100. Objektifnya, oh ya, ini aslinya, bawaan aslinya tuh nggak ada kamera ya, ini modif aku aja, enggak, maksudnya kebetulan aku punya kamera mikroskop yang tipe eyepiece kayak gini. Ini cuma bisa view doang ya, nggak bisa nge-record ataupun nggak bisa capture gambar. Bisanya kasih tampilan visual aja kayak gini kameranya. Ini kamera mikroskop yang sangat simple dan harganya murah. Pixelnya kurang lebih 1,3 megapiksel. Nah, ini lensa bawaannya. Kita coba pasang ya. Oke, kita coba ngamat secara manual dulu. Aku punya objek, lihat nih,
sticknya, penjepitnya keren ya. Aku suka tampilan penjepitnya itu, seksi banget. Ini lampu yang adaptor biru 2 ini cukup ganggu sih sebenarnya. Aku cabut dulu ya, karena ini sebenarnya untuk ini monitor, satu lagi untuk kamera. Jadi kalau si mikroskopnya ini sendiri dia masih pakai tipe kabel power atau colokan yang masih jadul banget, yang kayak angka 8 itu, kayak gitu. Dia dayanya itu masih pakai yang 220 volt. Terus untuk yang lampunya dia pakai lampu 5 watt bohlam kecil. Kenapa aku pengen bikin review tentang mikroskop ini? Karena apa ya, mikroskop ini tuh bisa dibilang vintage gitu, atau mikroskop yang udah sangat tua, tapi apa ya, secara fungsi dia masih oke banget. Kemarin sempet apa ya, kayak baru keluar dari gudang gitu, tapi aku coba bersihkan, aku ganti lampunya, terus aku bersihin jamur-jamurnya. Alhasil sekarang udah bisa dipakai lagi, udah enak. Nanti kita coba tampilin hasil mikroskop ini, melakukan pengamatan ya. Kita coba, yuk kita lihat hasilnya gimana sih mikroskop ini. Nanti juga kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk ngamat langsung dari kamera aja, supaya kita bisa lihat bareng-bareng hasil dari view si mikroskop yang sudah dikombinasikan dengan kamera eyepiece. Ini kamera mikroskopnya tipe eyepiece ya, jadi hanya bisa untuk view saja, untuk melihat saja. Kali ini aku pakai preparat awetan lagi, cardiac muscle, itu otot jantung ya, otot jantung. Udah aku setting, nanti paling kita tinggal geser kanan kiri aja. Kita pakai perbesaran 400 kali kurang lebih ya, karena aku asumsikan kamera mikroskopnya itu 10 kali kayak gitu. Untuk ngamat langsung dari kamera aja, supaya kita bisa lihat bareng-bareng hasil dari view si mikroskop yang sudah dikombinasikan dengan kamera eyepiece. Ini kamera mikroskopnya tipe eyepiece ya, jadi hanya bisa untuk view saja, untuk melihat saja. Kali ini aku pakai preparat awetan lagi, cardiac muscle, itu otot jantung ya, otot jantung. Udah aku setting, nanti paling kita tinggal geser kanan kiri aja. Kita pakai perbesaran 400 kali kurang lebih ya, karena aku asumsikan kamera mikroskopnya itu 10 kali kayak gitu. Setelah aku perhatiin dengan seksama, ternyata mikroskop Leitz HM-Lux 3 ini dia hanya ada satu pemutar fokus, yaitu kalau pada mikroskop umumnya ada yang pemutar fokus yang kasar dan yang satu lagi yang halus. Kalau di mikroskop ini hanya ada satu. Nah, hanya ada satu ya. Jadi lebih smooth aja sih, nggak keras gitu, nggak berat. Di situ bedanya. Kita coba gerakin ya. Woi, kalau lihat ke layar yang 7 inch itu mungkin agak kurang jelas, karena ini pengaruh dari resolusi kamera juga sih ya. Ini aku mainin fokusnya. Nah ya, disitu kan ada warna merah dominan dan titik-titik biru ya. Titik-titik birunya itu kalau yang aku baca ya, itu semacam mitokondria. Apakah benar itu mitokondria, nanti aku
cari tahu lagi, tapi sejauh ini sih itu memang lebih mirip mitokondria, tapi untuk lebih detailnya nanti kita harus pakai mikroskop yang dia bisa lebih detail lagi, karena untuk menganalisa suatu organel sel kita butuh bisa melihat tampilan visualnya juga. Mungkin kalau bentuknya seperti kacang ya itu memang mitokondria gitu. Kenapa warnanya ada yang merah, ada yang biru, itu sudah dikasih warna ya untuk lebih mudah mengidentifikasi objek yang sedang kita amatin. Gue juga udah siapin itu sampel yang kemarin, tapi aku nggak tahu masih ada mikrobanya atau enggak, tapi kita nanti mungkin bisa coba juga ngamat mikroba atau spesimen hidup pakai mikroskop ini. Nggak sabar ya kan lihat hasilnya, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Ini sampel air yang sebelumnya saya ambil di kolam depan kantor saya, tapi semoga aja tidak kan kalau ditutup rapat dia ada ini ya, terjadi kayak semacam hampa udara gitu ya. Itu mikroorganisme biasanya tetap butuh oksigen juga untuk hidup, untuk metabolisme ya. Jadi kalau nutup kayak gini tuh nggak boleh terlalu rapat, kita harus kasih dia udara. Nah, kalian bisa lihat nggak yang halus itu bergerak? Itu sejenis dia masuknya krustase sih. Kalau aku lihat tuh ada yang dia masuk bangsa kepiting, tapi ukurannya kecil banget. Kemarin kalau nggak salah ukuran itu sekitar 0,3 mm. 0,3 mm lumayan kecil ya. Jadi 1 mm ya, kalian bagi 10, 3 bagiannya itu ukurannya. Ini jadi masih kelihatan dengan mata sih sedikit. Nah, ada yang ketangkap satu di ujung. Tinggal gimana kita masukin yang tadi tuh ke sampel ini. Moga aja pas si krustasenya itu ya. Belum. Bisa lihat di sana ada makhluk kecil yang berenang yang benar. Mungkin kalau kita nggak pakai mikroskop, mungkin kita akan sebutnya itu kutu air kali ya, karena memang ada di banyak air kolam atau air tawar. Tapi kutu air sendiri banyak jenisnya loh ya. Ini anak biologi lah kerjanya buat identifikasi. Kali ini kita nggak terlalu banyak bahas itu, yang penting kita nikmatin aja. Zoom 400 kali. Ya, kita akan melakukan kalau sebenarnya itu istilahnya itu kita melakukan pengamatan dengan magnifikasi atau perbesaran itu 400 kali. Nah, sekarang lebih familiar istilahnya ngezoom 400 kali. Di sekitar sininya kan banyak kelebihan air ya, kita sedot sedikit aja, bukan disedot ya istilahnya ya, kita keringkan lah biar nggak berceceran ke tisu. Jadi aku bikin video ini emang sendiri pakai kamera handphone. Semoga hasilnya nggak jelek-jelek banget ya, masih bisa dinikmatin oleh kalian semua. Nah, ini langsung dapet nih.
kebetulan dia lagi diam nih, nggak terlalu banyak gerak. Biasanya dia sangat aktif ya, tapi kalau kalian perhatikan dengan seksama, dia biasanya tuh ada kelihatan ya organ dalamnya itu gerak-gerak gitu. Dia cukup pasif ya kali ini. Oh, bisa jadi dia terjepit di antara cover glass dengan objek glass. Bisa jadi. Dan ukuran dia kan lumayan besar sih ya, dibandingkan karena dia sebenarnya ini masuk ke kelompok kepiting, masuk dalam satu kelompok dengan kepiting dan teman-temannya. Cuman ini kepiting mikro lah ya. Kan dia krustase itu udang-udangan kayak gitu. Oke, kita akan lanjut cari yang lain, gak cuma di satu tempat sini. Kita coba gerakin kanan kiri atas bawah, siapa tahu ada objek yang lain. Kayak kotoran aja. Coba kita menggerakkan stick ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Nggak ada kita temuin apa-apa lagi. Ada sih, tapi mikroskop ini nggak bisa lebih detail lagi. Ini satu-satunya objek yang bisa kita lihat lumayan detail. Di bagian ujungnya itu dia kayak ada rambut-rambutnya ya. Ini ciri-ciri siprus. Bahkan dia punya kaki. Kalau dia ini sedang kayak semacam armadillo gitu, kakinya tuh bisa dilipat dimasukin ke dalam. Jadi ini semacam dua cangkang yang kayak cangkang kerang gitu. Nah, dia mulai gerak. Oke, fokusnya sambil mainin. Kami untuk produk mikroskop Leitz HM-Lux3, intinya sebagus apapun mikroskop kalian atau sejelek apapun itu, selama dia masih bisa dipakai untuk mengamat, karena pada dasarnya mikroskop ini kan adalah alat bantu visual. Jadi kalau kalian mau mengamati mikroorganisme atau hewan-hewan renik lainnya, ya kita butuh mikroskop. Paling kalau kita mau review mikroskop itu kita bisa bicarain masalah lensanya, terus kita bicarain performanya dia gimana, lensa okulernya bagus apa enggak, kayak gitu kan. Kalau kulihat, nah dia punya lensa nih, sini tulisannya 10 kali strip 18, artinya diameter atau view-nya si eyepiece ini atau lensa okuler ini itu 18 mm. Nah, mikroskop terbaru yang generasi terkini itu udah ada yang 22 mm luas bidang pandang si lensa okuler ini. Jadi makin luas aja bidang pandangnya atau view-nya, semakin luas itu semakin enak buat ngamati, semakin nyaman di mata. Untuk objektif ya wajar lah, 40 tahun lalu
lensa objektif ini dibuat. Jadi wajar kalau di beberapa sisi dia tertinggal ya. Jadi memang mikroskop ini aku suka pertama karena ini vintage gitu, 40 tahun udah usianya dan dia masih bisa dipakai dengan oke, lumayan bagus. Nah itu aku lebih kalau produk Jerman itu bagus sih ya, nggak semua sih tapi ada juga yang jelek produk Jerman. Oke, kalau kalian punya pertanyaan dan request mikroskop tertentu untuk di-review, silahkan kalian komen di bawah ini ya, komen silahkan. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk bikin review kelebihan dan kekurangan mikroskop. Supaya kalian nggak bingung-bingung kalau mau beli mikroskop atau mau beli second, kan ada referensi yang masih jarang banget orang bikin review mikroskop. Oh ya, BTW tadi aku juga bilang mau bahas tentang kekurangannya ya. Kekurangannya adalah mikroskop ini masih pakai lampu yang halogen. Iya, dulu teknologi LED belum ada. Terus apa ya? Mikroskop yang sekarang dia udah ada yang di anti jamur. Mikroskop ini belum. Terus ya kayak gitu aja sih paling, secara umum oke sih. Dan kenapa mikroskop ini bisa bertahan sampai 40 tahun? Mau tahu nggak? Pertama, cara kalian merawat mikroskop itu penting banget. Kalau kalian itu pandai merawatnya atau memperlakukannya, kalian simpan di tempat yang benar, terus kalian kasih dia treatment yang benar. Kalau kalian service atau maintenance di tempat yang juga benar, yang kompeten, itu juga akan membantu mikroskop kalian lebih lama usianya, lebih awet kayak gitu. Jadi promo ya kan? Ya. Jadi kalau kalian punya mikroskop di rumah, terus bingung bagaimana cara pemeliharaannya, boleh bawa aja ke Cakrawala, nanti kita bisa sharing tentang mikroskop juga. Next video mungkin aku pengen bikin tentang pemeliharaan mikroskop kayak gitu. Jadi gimana sih memelihara sebuah mikroskop? Nantikan video berikutnya, tapi jangan lupa subscribe channel ini supaya aku makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Thank you very much. Sampai ketemu di video berikutnya.